Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang complement in English. Kita sudah sering banget ya dengar yang namanya complement. Tapi sebelum kita masuk kepada complement, saya akan memberikan sebuah gambaran awal dulu terkait kenapa sih bisa sampai kepada complement. Yang pertama adalah sentence classification, klasifikasi kalimat. Pertama, kalimat kalau ditinjau dari segi type-nya atau jenisnya, itu pertama ada yang namanya statement atau deklaratif. Biasanya kita menyebut juga deklaratif sentence atau statement, pernyataan. Apa sih pernyataan itu? Ya, ada yang afirmatif, positif, pernyataan positif. Contohnya, I love grammar. Saya suka grammar. Kemudian kita punya statement negatif atau pernyataan negatif. Contohnya adalah I don't love grammar. Ya, bedanya adalah not. Kalau statement afirmatif itu nggak ada not-nya, sedangkan kalau statement negatif itu ada not-nya. Atau biasanya kita mengistilahkan kalimat positif dan kalimat negatif. Kemudian kita juga punya jenis kalimat question atau istilahnya adalah interrogative sentence. Kalimat tanya. Oke, kita punya dua jenis. Yang pertama adalah yes no question. Contohnya yes no question. Do you love grammar? Apakah kamu suka grammar? Ya, sebenarnya yes no question ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Makanya dia dikatakan yes no question. Kalau jawabannya cuma ya atau tidak itu sudah cukup, maka pasti dia adalah yes no question. Kemudian di samping yes no question kita punya informative question. Informative question itu contohnya seperti apa? Oke. Why do you love grammar? Kenapa kamu suka grammar? Jawaban dari why do you love grammar ini apakah yes sama no sudah cukup? Ya, tentunya tidak. Yes dan no itu tidak cukup, makanya dia masih membutuh jawaban lebih lagi atau informasi lebih. Yes dan no itu nggak cukup. Makanya dia dikatakan dengan informative question yang mana jawabannya itu berupa informasi tambahan. Why do you love grammar? I love grammar because it is really challenging. Ya, ini yang dikatakan dengan informative question. Biasanya itu yang W51H, why, who, when, where, dan kawan-kawannya. Next, tipe kalimat kita punya request atau kalimat perintah. Itu ada yang positif. Contohnya adalah love grammar. Cintailah grammar. Kalimat perintah positif. Dan kita juga punya negatif atau larangan ya biasanya istilah kerennya. Contohnya adalah don't love grammar. Jangan suka grammar. Jangan cintai grammar. Ya, antara positif dan negatif ya. Ketika positif tentunya tidak ada non, sedangkan kalau negatif itu pasti ada not-nya. Nah, untuk klasifikasi kalimat yang lain, ada juga dilihat dari segi ordinary. Apa sih ordinary itu? Ya, ordinary adalah kata kerja utama. Dalam setiap kalimat, dia punya ordinary. Ya, contohnya, I love grammar. Ordinary-nya mana sih? Oke, love. Kata kerja utama. I don't love grammar. Ya, ini merupakan ordinary. Dalam satu kalimat pasti ada ordinary-nya. Makanya ketika ditinjau dari ordinary-nya, itu ada apa saja? Yang pertama biasanya kita istilahkan dengan kalimat verbal. Contohnya, I go to school. Ordinary-nya mana? Oke, di sini ya, go itu adalah ordinary-nya. Ini dikatakan verbal. Sedangkan kalimat yang satunya ditinjau dari ordinary adalah kalimat nominal. Contohnya kalimat nominal, I am a diligent student. Ordinary-nya mana? Oke, ordinary-nya adalah am. Nah, dia dikatakan nominal. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih bedanya antara verbal dan nominal ini? Ya, kalau dilihat dari ordinary.
Kalau verbal, ordinary-nya ini ya, go, sedangkan nominal, ordinary-nya adalah am. Kalau lihat dari sini, satu pakai am, satu pakai go. Bisa sebenarnya disimpulkan bahwasanya yang kalimat nominal itu adalah ketika ordinary-nya adalah am atau to be dan kawan-kawan. Am, is, are, was, were. Ketika ordinary-nya berupa itu, to be dan kawan-kawan, maka dia adalah kalimat nominal. Sedangkan ketika ordinary-nya selain daripada to be ini, contohnya adalah go, love, itu adalah kalimat verbal. Oke, serasa jelas ya antara kalimat verbal dan kalimat nominal, itu cuma beda di kata kerja utama. Kalau kalimat nominal, kata kerja utamanya adalah to be, sedangkan kalimat verbal, itu kata kerja utamanya itu adalah selain dari to be. Ketika kata kerja utamanya selain dari to be, itu pasti verbal. Dan ciri khas khusus dari nominal itu adalah dia memiliki komplement, pelengkap, yang biasanya itu ada disingkat ANA. Pelengkapnya itu bisa berupa adjective, noun, dan adverb. Kalau di sini, I'm a diligent student, pelengkapnya adalah student. Dia melengkapi, I ya, subjek. Dia melengkapi subjek. Untuk nominal, dia memiliki komplement, dan komplementnya itu bisa berupa 3 hal. Yang pertama bisa adjective, bisa noun, dan bisa adverb. Dalam contoh kalimat ini, komplementnya berupa noun. Ini ya untuk klasifikasi kalimat. Dari segi jenisnya, ada statement, question, dan request. Dan dari segi ordinary, itu ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Jadi bisa kelihatan ya, kenapa ada yang namanya kalimat statement, ada question, ada request, ada juga verbal sama nominal. Itu beda dari jenis dan beda dari segi ordinary-nya. Next, kita masuk kepada complement. Complement. Ada berapa jenis complement sih sebenarnya? Kita pertama itu punya yang namanya subjective complement. Dalam bahasa Inggris itu kita punya subjective complement atau pelengkap subjek. Subjective complement. Contohnya, tadi ya itu ada Ana. Pertama adalah noun. Contohnya I am a student. Ini verbal atau nominal? Ya, ini adalah nominal. Kata kerja utamanya mana? Am. Dan komplementnya adalah student. Yang mana komplementnya ini berupa sebuah noun. Yang kedua adalah adjective. Contohnya, I am diligent. I am diligent. Komplementnya mana? Komplementnya adalah diligent. Yang mana diligent ini adalah adjective. Dan kita juga punya linking verb. I felt happy. Komplementnya mana? Komplementnya adalah happy. Kata kerjanya adalah felt. Dan selanjutnya kita punya adverb. Contoh kalimatnya adalah she is in the kitchen. Kata kerjanya mana? Is. Dan komplementnya mana? In the kitchen. In the kitchen ini adalah adverb. Jadi kita lihat dari contoh-contoh kalimat ini, yang namanya complement itu bisa berupa adverb, adjective, dan noun. Yang namanya subjective complement ya maksud saya, itu bisa berupa adverb, adjective, dan noun untuk subjective complement. Dan selanjutnya kita punya objective complement. Nah ini jarang didengar sih menurut saya. Dia sama-sama pelengkap, cuma dia melengkapi objek. Kalau di sini dia melengkapi subjek. Mana? Student melengkapi I. I ini adalah subjek. Sedangkan happy dia melengkapi I. I di sini adalah subjek. Kitchen di sini dia melengkapi she. Makanya dia dikatakan subjective complement. Sedangkan ini objective complement berarti otomatis dia melengkapi objek. Jadi kita lihat yang pertama ada to infinitive. Kedua, bare infinitive. Contoh kalimatnya, I let you join my club. Kata kerjanya mana? I'll. Will let. Let ya. Kemudian, let ini transitif atau intransitif? Let ini dia adalah kata kerja transitif. Berarti dia butuh objek.
Objeknya lab mana? Oke, you. Oke, you. Nah, sini kok ada kata kerja lagi? Nah, ada kata kerja kan? Join. Nah, pertanyaan saya, join ini dia objek atau subjek atau ada hal yang lain? Oke, kalau dilihat di sini, join ini kan kata kerja ya. Kata kerja biasanya kan punya subjek. Ya, mana subjeknya? Kalau seolah-olah di sini kelihatan ya, siapa yang join? Oke, you. Berarti, you ini adalah subjek dari join. Loh, tapi you ini kan tadi kan kita katakan dia adalah objek ya. Kok bisa dia jadi objek, jadi subjek juga? Dan makanya di sini sebenarnya join ini dia bukan kata kerja di sini, tapi dia adalah objektif complement. Join ini dia melengkapi objek you. I'll let you join. Saya akan membiarkan kamu bergabung. Siapa yang join? Ini bukan I yang join. Kenapa? Karena yang join adalah you dan you di sini dia adalah objek. Berarti join melengkapi objek. Makanya dikatakan objektif complement berupa verb infinitif. Dan kita juga punya past participle. Polanya sama ya. Subjek, verb, kemudian ada objek, dan di sini baru past participle. Cuma beda kata kerja. Sama juga dengan to infinitive. Di sini adalah to infinitive. Dan kita juga punya present participle. I saw you crossing the street. Verb utamanya mana? Kata kerja utamanya adalah so. Subjeknya adalah I. Kemudian so, VT atau VI? Oke, dia VT. Butuh objek. Objeknya mana? You. Oke, you ya. Kemudian ada kata kerja crossing. Crossing ini, nah dia di sini bukan sebagai objek ataupun kata kerja. Kenapa? Dia di sini adalah objective complement. Dia melengkapi you. Siapa yang crossing di sini? You. You di sini subjek atau objek? Oke, dari kalimat ini you adalah objek. Makanya crossing melengkapi objek. Makanya dikatakan objective complement. Nah, crossing oke, objektif complement-nya ini kan asalnya adalah kata kerja ya. Dia punya karakter kata kerja yaitu transitif atau intransitif. Di sini crossing itu adalah transitif, butuh objek. Objeknya mana? Objeknya adalah the street. Jadi di sini sebenarnya ada dua objek ya. Yang pertama you sama the street. You di sini objek dari so, sedangkan the street adalah objek dari crossing. Nah, kebetulan crossing ini bukan kata kerja utama, tapi dia adalah objektif complement melengkapi you. Nah, lebih detailnya nanti kita bahas. Kenapa dia bisa crossing? Oh, karena ada kata kerja yang lain memaksakan dia untuk harus pakai crossing, bukan cross atau to cross. I saw you to cross. Ya, kenapa nggak bisa? Karena ada penyebabnya, itu adalah so. Nanti kita bahas lebih detail di belakang-belakang nanti ini slide-nya. And the last one adalah adjective. Jadi polanya sama, subjek, verb, objek, kemudian di sini pasti adjective. Dan yang terakhir adalah noun, objective complement berupa noun. Nah, kembali, ada complement itu ada dua ya. Ada subjective complement dan ada objective complement. Kita bahas dulu subjective complement. Subjective complement, ya, I am diligent. Kata kerjanya mana? Oke, am. Sedangkan complementnya mana? Oke, diligent. Nah, diligent di sini dia complement. Oke, dia adalah complement. Complement apa? Oke, dia melengkapi apa? I. Nah, I di sini subjek, makanya dia dikatakan subjective complement. She is a student. Kata kerja utamanya adalah is, kemudian subjeknya mana? She, dan yang terakhir adalah complementnya mana? Oke, complementnya adalah student. Nah, student adalah complement. Complement apa? Subjek atau objek? Oke, dia melengkapi apa di sini? Siapa yang student? Oke, she. Nah, she ini adalah subjek, makanya student ini adalah subjective complement. They will be in the school. Verbnya adalah will be, subjeknya adalah they. In the school, ini adalah adverb yang berfungsi sebagai complement. Nah, complementnya ini melengkapi apa? Melengkapi they, dan they ini adalah subjek. Maka, in the school adalah subjective complement. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, other verbs that need complement subject are as follows. Nah, kalau dilihat di sini kan kata kerjanya semua adalah to be ya. I am, is, and will be. Ini semua adalah to be. Apakah subjective complement itu cuma diikuti oleh to be saja?
Oh, ternyata tidak. Ada beberapa kata kerja khusus yang mana dia juga bisa punya subjective complement, tapi bukan berasal dari to be. Ada apa saja? Oke, yang pertama adalah appear, be, become, get, grow, keep, look, prove, remain, seem, smell, sound, stay, taste, and turn. Ini semuanya bisa diikuti langsung oleh kata sifat. Get angry. He appears very angry today. Kata kerjanya mana? Appear, sedangkan subjeknya adalah he. Very angry, angry di sini dia sebagai objek dari appears? No, angry adalah kata sifat. Nah, dia kata sifat di sini berfungsi sebagai complement dari siapa yang angry. Oke, complement dia menjelaskan he. Yang angry adalah he. Nah, he di sini adalah subjek, makanya angry adalah subjective complement. We are smart. Serasa sini sudah jelas ya. Siapa yang smart adalah we. Become, he becomes angry. Angry. Siapa yang angry? He. Karena he di sini subjek, makanya angry di sini adalah subjective complement. Walaupun sebelumnya ini bukan to be ya. Iwan gets mad. Siapa yang gets mad? Oh, Iwan. Berarti mad ini mengkomplement atau melengkapi Iwan. Yang mana Iwan adalah subjek, makanya mad adalah subjective complement. Via grows fat. Siapa yang fat? Via. Via adalah subjek, makanya fat di sini adalah subjective complement. Lutfi keeps handsome. Siapa yang handsome? Lutfi. Nah, Lutfi di sini subjek, makanya handsome di sini melengkapi subjek, subjective complement. Begitu hingga seterusnya. Di sini kita lihat kata kerja di sini langsung, ya semua kata kerja yang di bold ini dia diikuti langsung oleh adjektif. Yang mana adjektifnya ini dia menjelaskan subjek. Makanya dia dikatakan subjective complement. The music sounds melodious. Apa sih yang sounds melodious? The music. Makanya melodious ini adalah subjective complement karena music adalah subjek. Oke. Terasa sudah cukup jelas ya untuk subjective complement. Ada kata kerja khusus, sebenarnya tidak semua kata kerja yang bisa diikuti oleh kata sifat. Cuma kata kerja ini saja yang bisa diikuti langsung oleh kata sifat. Nah, kata sifat yang diikuti setelah appear, be, become ini semua adalah adjektif sebagai subjective complement. Jadi subjective complement itu bukan cuma to be saja ya, tapi bisa ini. Nah, semua ini dikatakan dengan linking verbs. Linking verbs. Kata kerja yang melink antara subjek dan complementnya, adjektif di sini di belakang. Dia melink antara sini dan sini, antara subjek dan complementnya. Oke. Subjective complement secara sudah clear, sekarang kita masuk kepada objective complement. Apa sih objective complement? Ya, objective complement itu adalah pelengkap objek, dia melengkapi objek. Nah, yang melengkapi objek itu, yang menjelaskan objek di sana, itu berupa bisa pertama to infinitive, kemudian bisa past participle, bisa verb infinitive, present participle, dan noun, dan adjective. Nah, ini yang 6 komponen ini bisa menjadi objective complement. Kalau polanya berarti di sini ada subjek, di sini ada verb, kemudian di sini ada objek. Nah, baru di sini ada complement. Complementnya di sini melengkapi objek. Oke, we start from the first, to infinitive. Kata kerja kompleks transitif yang pelengkap objeknya berupa to infinitive. Polanya adalah subjek, verb, objek, dan objective complement. Nah, objective complementnya ini berupa to infinitive. Nah, to infinitive ini dia menjelaskan objek atau melengkapi objek. Makanya dia dikatakan objective complement. Kalau subjective complement, complementnya di sini itu menjelaskan langsung ke subjek. Tapi kalau objective complement, dia cuma melengkapi objek. Look at the example. She advised me to wait until tomorrow. Kata kerjanya mana? Oke, advice. Subjeknya mana? Subjeknya adalah she. Advice ini transitif atau intransitif? Oke, advice ini transitif, butuh objek. Objeknya mana? Me. Oke, me. Kemudian kita punya sini to infinitive ya, to wait. Siapa sih yang to wait? Siapa yang wait? She atau me? Nah, di sini wait itu adalah me. Dia
melengkapi objek. Makanya to wait di sini dia posisinya sebagai objektif complement. Dia melengkapi objek. Yang menunggu adalah me, bukan she. Seandainya kalau yang menunggu itu adalah she, berarti dia melengkapi subjek complement. Tapi memang bukan. Nah, ini kenapa bisa to wait, bukan wait saja, atau waiting. Nah, dia cuma bisa pakai to infinitive karena kata kerja khusus. Certain complex transitive yang membutuhkan objektif complement cuma bisa to infinitive, nggak bisa yang lain. Karena ini, advice. Allow juga, dia juga boleh memiliki objektif complement cuma berupa to infinitive. Ask juga to infinitive. I ask John to help us. Ask certain verb transitive butuh objek. Nah, objeknya adalah John, kemudian dia juga butuh objektif complement berupa to infinitive. I ask John to help us. Siapa yang help us? I atau John? Nah, kalau di sini dilihat jelas sekali, Bang. Yang help itu adalah John. John ini adalah objek dari ask. Makanya, to help ini adalah objektif complement. Kenapa dia to help bukan bare infinitive atau gerund atau past participle, present participle? Ya, karena us. Ya, karena us. Us ini dia cuma butuh objektif complement yang berupa to infinitive. Advise, allow us. Ini butuh objektif complement berupa to infinitive. Nah, banyak sebenarnya ya kata kerja khusus yang mana mereka bisa menggunakan objektif complement berupa to infinitive. Expect, encourage, dare, convince, challenge, cause, beg, and assist. Expect, I expect you to be on time. Siapa yang to be on time? You atau I? Ya, di sini adalah you, makanya to be di sini adalah objektif complement. Kenapa dia bisa to be? Karena expect. Expect selalu membutuhkan objektif complement berupa to infinitive seperti di sini. Selanjutnya adalah objektif complement berupa bare infinitive. Yang tadi objektif complementnya berupa to infinitive, sekarang kita diskusikan tentang objektif complement berupa to infinitive. Kata kerja kompleks transitif yang pelengkap objeknya berupa bare infinitive. Ada have, help, let, sama make. Nah, polanya sama, subjek, verb, certain transitive verb, kemudian diikuti oleh objek, dan diikuti oleh objektif complement. Nah, objektif complementnya ini harus berupa bare infinitive. Dia nggak bisa to infinitive, cuma bisa bare infinitive. Contohnya, Mary had John wash the car. Verbnya mana? Oke, verbnya adalah had, subjeknya adalah Mary. Had, VT atau VI? Oke, had adalah VT. Transitif butuh objek. Objeknya mana? Objeknya adalah John. Nah, John di sini diikuti oleh objektif complement adalah wash. Wash. Dia siapa yang wash, Mary atau John? Ya, di sini jelas sekali yang wash the car adalah John. Nah, John di sini adalah objek. Berarti wash ini adalah objektif complement. Kenapa bare infinitive? Karena had. Had cuma butuh objektif complement berupa bare infinitive. Dia nggak boleh pakai to infinitive. Mary had John to wash the car. Nggak ada bahasa Inggris kayak gitu. Yang ada cuma bare infinitive. Nah, wash di sini karena dia adalah kata kerja punya tipikal yaitu transitif atau intransitif. Dia adalah transitif. Berarti butuh objek ya. Objeknya mana? Objeknya adalah the car. Help. John help Mary. Ngapain? Clean the dishes. Siapa yang clean the dishes? Oke, Mary. Mary di sini adalah objek, bukan subjek. Kayak di sini clean adalah objektif complement. My father lets me drive his car. Kata kerja utamanya adalah let, subjeknya adalah my father. Let's butuh objek ya. Objeknya mana? Me. Sedangkan drive adalah objektif complement dari me. Drive di sini nggak bisa dikatakan objek ya, nggak bisa. Tapi dia adalah objektif complement. Dia melengkapi me, yang mana me adalah objek. Makanya complement objek, atau objektif complement. Terus his car apa? Oke, his car di sini adalah objek dari drive. Drive adalah kata kerja transitif. I made my brother carry my suitcase. Made, subjeknya adalah I. VT atau VI? VT.
Objeknya mana? My brother. Kemudian ini adalah bare infinitive, yang mana bare infinitive posisinya sebagai objektif complement. Objektif complement dari my brother. Carry, VT, VT, objeknya mana? Adalah my suitcase. Jadi polanya jelas ya. Have, help, let, sama make, itu polanya bisa subjek, verb, objek, kemudian diikuti oleh objektif complement berupa kata kerja bare infinitive. I have you I have you clean the door. I help my parents do the dishes. I let you come to the class. I make apa? I make my students do the assignments. Saya memaksa siswa saya mengerjakan tugas. Contoh lainnya, my father lets me drive his car. Oke, kita punya kata kerja utamanya adalah let's, subjeknya adalah my father, kemudian let's butuh objek. Objeknya berupa, me ya. Me di sini diikuti oleh objektif complement berupa bare infinitive, yaitu adalah drive. His car. His car adalah objek dari drive. Jadi subjek, verb, objek, objektif complement berupa bare infinitive. Kemudian di sini ada objek. Objeknya dari drive. I let my friend borrow my bicycle. My friend borrow my bicycle. Kata kerja utamanya adalah let, subjeknya adalah I. Let, VT atau VI. Let adalah VT. Objeknya mana? My friend. Kemudian borrow adalah objektif complement berupa bare infinitive. Nah, bare infinitive ini dia adalah transitif. Butuh objek. Objeknya mana? Objeknya adalah my bicycle. Jadi ada dua objek ya. My friend sama my bicycle. Cuma beda kata kerja. My friend di sini objek dari let, sedangkan my bicycle objek dari borrow. Nah, borrow di sini dia adalah objektif complement dari my friend. Jadi, kalau di sini lihat ada beberapa pecahan-pecahan kalimat ya. I, subjeknya, let, verbnya, kemudian my friend, objek, kemudian borrow, objektif complement, sama my bicycle adalah objek. Yang C, let's go to a movie. Let's, PT ya. Let's. Ini sebenarnya adalah let us go to a movie. Let's, PT, objeknya adalah us, kemudian go adalah bare infinitive, objektif complement dari us. Let's is followed by the simple form of a verb, not an infinitive. Nggak boleh, my father lets me to drive his car. Kenapa nggak boleh to drive? Karena let ini cuma butuh objektif complement berupa to infinitive. Nggak boleh bentuk yang lain. Nah, beda kasus kalau my brother helped me wash my car, my brother helped me to wash my car. Untuk khusus help, dia bisa diikuti oleh objektif complement berupa bare infinitive kayak gini, yang di. Bisa juga objektif complementnya berupa to wash. Ini boleh. Memang ada beberapa certain verb yang boleh diikuti oleh bare infinitive atau to infinitive. Dan meaningnya sama, nggak ada beda. Help is often followed by the simple form of a verb, as in D, as in infinitive also possible, as in E. Both D and E are correct. D and E correct ya, nggak ada bedanya. Sekarang coba kita kerjakan exercise ini, directions. Complete the sentences with verb phrases. Lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan verb phrases. Bisa berinfinitive, to infinitive, atau apa gitu. Contohnya pertama, don't let me. Forget to take my keys to the house with me. Let butuh objek. Nah, dia juga, let ini butuh objektif complement berupa bare infinitive, bukan to infinitive ya. Bare infinitive. Nomor 2, the teacher usually lets us. Let's berarti dia butuh objektif complement. Ada objek, di sini butuh objektif complement berupa bare infinitive. Apa kira-kira kata kerja yang bagus dimasukkan untuk lets us? The teacher usually lets us apa? Do the assignment in groups.
Guru biasanya membiarkan kami mengerjakan tugas dalam berkelompok. Nah, di sini let's us. Do adalah objektif complement berupa bare infinitive. Kenapa dia bare infinitive bukan to? Karena certain verb dari let's. Let's cuma memiliki objektif complement berupa bare infinitive. Jadi di sini kita cuma tinggal menambahkan objektif complement. Terserah objektif complement berupa apa. Nomor 3, why did you let your roommate? Apa? Kasihkan bare infinitive, objektif complement berupa bare infinitive. Oke, clean the toilet alone. Why did you let your roommate clean the toilet alone? Harusnya kamu temani dong, jangan biarkan dia sendiri membersihin toilet. Nomor 4, you shouldn't let other people apa? Oke, tear your paper. Ya, kita butuh objektif complement berupa bare infinitive karena let. And number 5, a stranger helped the lost child. Seorang orang asing membantu anak yang hilang itu apa? Find his parents. Oke, help. Find. Di sini juga bisa to infinitive. Help itu bisa juga pakai to infinitive. A stranger helped the lost child to find his parents. It was very kind of my friend to help me do the dishes. To help me to do the dishes juga boleh. Ya, if I'm not mistaken, help ini bisa dari infinitive dan to infinitive. Keep working. Don't let me work alone. Ya, let pasti diikuti oleh bare infinitive. Could you help me open the window?